Makan apa nih? Kebanyakan makan gorengan kah? Kebanyakan makan es batu. Tuh kan. Kemarin makan pizza. Harusnya makan pizza, bukan makan es batu. Kemarin kita kan bahasnya pizza. Apa? Kemarin kan kita bahasnya makan pizza. Kok malah kamu makannya es batu? Harusnya makan pizza dong. Kocak. Gimana? Masih ini nggak? Masih ini sakit atau radang biasa ya? Cuma ini aja. Nggak bisa Udah suara udah mulai hilang sih. minum ini. Udah minum air hangat. Udah, Hah? udah. Sama apa? Lemon? Madu? Aku sih sempat makan madu. Tadi pagi aku minum teh. Jahe coy. Hmm. Jahe loh. Lan biasanya itu lebih ngefek jahe. Sama madu. Sama lemon kan biasanya. Aku sih belum ke dokter tapi udah mulai baikan. Harusnya mau ke dokter. Aku sih bilang ibu aku terserah mau daftar ke dokter atau enggak. Biasanya anak kecil ini sih. Takut ke dokter. Sama bagus sih. Berarti kamu berani ke dokter ya. Bagus, 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 bagus. Tapi aku malas kalau rumah sakitnya bukan yang aku biasa. Biasa emang di mana? RSPI. Itu kamu di Bintaro kan? Iya, Ya, aku bentar lagi nih loh. Udah pindah ke Jakarta loh. Bisa ketemuan nggak ya kita? Cuma aku di Jakarta Timur nanti. bukan di Bin, Jakarta Selatan. Jakarta Timur. Enggak, kalau aku kan ini, kalau nanti kerjanya itu di daerah Jakarta Timur. Boleh lah ya kalau main-main ke ini. Tapi jauh cuy Bintaro ya. Bintaro deket mana tuh? Apa sih itu wisatanya? BXChange, Hah? BXChange, Apa? BX, Nggak tahu cuy. Mall, Saya sama mah Fresh bukan orang Market. Jakarta. Saya mah bukan orang Jakarta. Ntar, Bintaro. Penasaran juga. Yang seru ada Fresh Market sama BXChange. Mall sama pasar yang banyak kulinernya. Kamu hobi makan kah? Jauh banget coy. Jauh banget Lan. Jakarta itu Jakarta Selatan ya? Tangerang Selatan. Oh iya, Tangerang Selatan. Aku yang di dekat ini sih, Taman Mini. Oh enggak sih, enggak terlalu jauh sih. Ya Aku ntar lah kapan-kapan. gambar stickman. Kelar 3 stickmannya dia. Main stick run itu loh. Stick run itu tahu pernah main stick run nggak? Enggak. Ih, itu seru tuh main stick run. Dulu game-gamenya ini tuh. Game-gamenya main. Dia modelnya sama nih kayak yang kamu gambar. Kamu gambar doodle bisa? Doodle. Iya. Doodle tuh apa? Itu loh yang mana ya bilang aku tunjukin bentar. Itu keren tuh. Aku sih Tapi bisa nggak tahu. gambar bagus, tapi gambar bagusnya di kertas. Iya, sama doodle tuh juga kayak gitu. Kadang orang ada yang jual juga, cuy. Dia kan kalau Aku mau jual sih, buat dapat tambahan, mana ya aku kalau sih ya? nggak bagus gambar di laptop atau apa. Aku bagusnya gambar di kertas. Iya, ini di kertas semua. Oh, kamu nggak ini ya? Belum belajar yang itu. Apa namanya? Aku sih bisa gambar di laptop, Iya, tapi nggak sebagus di kertas. ini loh, yang ini, yang model-model yang dia itu satu gambar, kelihatan nggak ya? Dia itu yang model satu gambar, tapi dia lanjut ini gambar-gambar yang lain, yang model gini tuh loh. Nih, Aku sih suka gambarnya gaya-gaya animean gitu. lah, emang kamu nonton anime? Enggak, aku sih nonton Pokemon sama Beyblade dulu. Beyblade mah aku masih nonton sih, walaupun udah gede. Yang apa? Beda, Tapi masih Indosiar sih. Dulu kamu tapi Indosiar. aku nontonnya Ninjago. Ninja aku nggak ngikutin. Sekarang Itu di ngikutinnya Netflix. Ninjago. Iya, di Berarti Netflix. berarti sisa Ninjago sama ini, sama Pokemon. Pokemon, iya aku sih udah nggak nonton Pokemon lagi, tapi aku main game sama mainan aku. Naruto nggak dikasih sama ibu nonton Naruto. Karena ini Aku ya, sih kayaknya tapi ber- main hmm, game Dragon Ball. Dragon Ball. Tapi yang nggak nonton Dragon Ball enggak. Enggak, tapi aku sih agak.
dengan main game udah ngerti alurnya sedikit. Alah, ya kali. Banyak loh itu. Episodenya orang banyak kok. Ya udah. Ya boleh lah. Ntar ini. Kalau ini nanti kabar-kabar ya. Kalau nanti aku kabari kalau aku udah ke Jakarta. Rencananya Senin sih ke Jakarta. Supaya lebih Hmm. dekat ke semua murid. Mantap. Ya kemarin kita udah belajar sampai mana? Masih ingat nggak? Sampai pecahan. Pecahan. Masih ingat pecahan. Kemarin syarat di kemarin belajar pecahan itu apaan tuh? Selain belajar pizza. Kamu ingatnya mungkin pizzanya doang nih jangan-jangan. Aku udah ingat itu. Ya, stickman-nya hilang. Aduh, iya kalau salah ke stop share. Kan kalau kita Gak nulis-nulis apa-apa. di nggak apa-apa ya. Nanti kamu gambar stop sama stickman-nya. Kabar kok kalau Ahmadillah ini bawaannya melawak terus ya, nggak tahu kenapa. Jadi kita ya udah lah ya, tapi fokus sambil sambil fokus ini ya, sambil fokus belajar ya. Yang penting happy happy aja ya belajarnya. Nah, kemarin sampai apa? Masih ingat kan? Kita belajar pecahan kan? Iya. Jangan buat nangis dong, dia makin sedih nanti ininya. Si stickman-nya. Kocak dah. Kemarin gimana? Masih ingat nggak? Kemarin itu gini ya, kalau ada bilangan bulat kita pecahin bisa kita satukan, ya kan? Ya. Malah dipedangin sama dia. Si bocah emang. Lanjut ya. Lanjut kan nih? Ya, aku masih dengar kok. Masih ingat ya, berarti masih fokus. Bagus. Jadi kemarin itu Aku kita kan masih belajar. dengar, tapi ini sih aku agak lupa dikit. Enggak. Ini enggak. Kalau misalkan kita mau jumlahkan bilangan biasa ini misalkan 3 4 5 kita jumlahkan sama pecahan, dia bisa dibentuk dalam bentuk seperti ini gitu ya. Iya. Disatukan seperti ini bisa. Masih ingat nggak? Ini kayak yang mix number ya. Betul. Mungkin di sekolah bilangnya mixed number itu ya. Iya, tapi kalau juga ini proper fraction kayak gini. Kalau improper fraction contohnya itu yang nomor lebih besar di atas, nomor lebih kecil di bawah. Improper Betul. Betul. improper fraction. Kemarin kan Kak Marco udah ngajarin kan, kalau ngubah ini ke proper fraction, dia dikali terus dijumlahkan. Masih ingat? Iya. Gimana tuh kemarin? Misalkan 32/5 jadi berapa? Masih ingat? Jadi pertama ini ditambah 3 dikali 5 jadi 15. Habis Good. itu ditambah Terus 2 17/5 jadinya. 17/5 ya. Betul. Itulah yang dia namanya jadi apa? Jadi yang tadi itu namanya apa? Proper fraction ya istilahnya ya. Oke? Improper. Improper fraction, sorry. Itu enggak ya. Ini bukan stickman lagi deh jadinya. Oh, bener dia ngambil statement. Sama dengan berapa tadi jadinya? Sekali Eh, lagi. Tunggu. Ih, jadi gak jelas kayak gitu. Berapa yo? 32/5 Sorry. improper fraction jadi Ini 5 ya. berapa? 3 kali 5. Terus Habis itu ditambah 2 jadi 17/5. jos. Oke. Nah, kemarin juga kan Soalnya ini. denominatornya harus sama. Betul. Kemarin itu syarat ini ya, penjumlahan pecahan kan. Nah, kemarin kan kita kamar udah ngasih ngajar yang ini juga. Masih kan nggak yang ini? Iya. Kemarin itu kan kita bisa pecah juga dia kan. Iya. Pecahnya jadi berapa tuh? Hmm, jadi berapa ya? Masih ingat? Lupa. Hmm? Jadi pertama em, ini tambah dulu. Jadi berapa ya? Ini dikali jadi 10. Ini jadi 11/2. 11 betul. Terus Nah, di aku lupa. kemarin itu gimana? Kemarin itu kan bisa kita bikin ini kan. Kita bikin apa? Eh
Sebenarnya ada beberapa cara. Pertama kita tulis dulu setengah. Yang pasti apa? Syarat dia penjumlahan bisa dijumlahkan, apanya yang harus sama? yang di bawahnya. Apa? Denominator ya, penyebut ya. Mm, Oke? Oke, Oke. Ini gimana nulisnya nih? Udah dicoret-coret sama Dilan semua nih. di Tidak sini. ada tidak ada space lagi nih. Mau dihapus. Hapus dulu. Nanti Oke, kita hapus dulu ya. Sip. Ih, kok cepet ya? tinggal kau gituin aja. Kok bisa? Orang cantik. Oke. Berarti di copy paste sama dia. Nah, boleh gini ya, 1/2. Nggak, nggak dikasih kuis lagi. Aku pengen main kuis lagi. Wis, karena kamarku mau ngejar ini. Aku tahu kamarku nggak pengen kamu ketinggalan yang pecahan. Harus ngejar Oh, dulu. Tapi nanti boleh. Kemarin tuh terakhir nilai kamu 80%. Kita target 90%. Next quiz ya berarti. 88 bukan? Oh ya, tuh. Betul. Ini seru nih kalau orang-orang komplain nih, kamarku seneng nih. Betul, 88%. Berarti dicatat sama dia. Bagus. Betul, kita 88% ya. Berarti kita target 95 ya. Next quiz. Berarti hari apa tuh? Tadi kamarku izin ke ibu. Kelasnya mulai jam 5 ya hari Jumat kamarku tadi minta. Ya, kita Jumat quiz ya. Quiz-quizan gitu ya. Hmm. Oke? Oke, terus ini gimana tuh? Setengah, terus kita apa? Kemarin kita apa nih? Setengah, Ini terus tambah jadi 11 per 2. Gini ya, aduh, gimana sih ini? Setengah ditambah, biar apa ya? 11 ditambah 11/2. Bentar. Kayaknya nah ini langsung dicatat aja deh. Hapus dulu cuy. Udah bisa nulis. nih. Bisa hapus dulu? Oke, nice, thank you. Kemarin gimana? Setengah ditambah, tadi Dilan bilangnya jadi 5 11. dikali 2, 10 Wah. ditambah 1. Oke, sekarang udah sama kan penyebutnya kan? Mm-mm. Berarti jadi berapa nih? Tinggal jumlahkan aja 1/2 numeratornya. ditambah 11/2. Ya, berarti jadi 12 per Mm. 2 kan? Iya nih. Ini 2 masih, masih harus sama. Ya. Jadi ini masih 11/2. Kok 11 per 2? Untung berarti kamu fokus. Jadi kamar aku nggak fokus nih. Bagus. 12/2. Berarti hasilnya berapa? 12/2. Ingat, per itu artinya bisa dibagi juga ya. 1/2 artinya 1 dibagi 2 gitu. Iya. Oke, nangkap? Nangkap. Sebenarnya gini, 12/2 itu masih bisa nggak sebenarnya ini? Dibagi kan bisa sebenarnya kan? Misal Bisa. ibaratnya masih bisa disederhanakan. Berarti jadi berapa? 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 jadi 6. 6. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia masih pembagiannya itu masih Oh, bulat. ada tanda baginya. Nah, jadi gini, per ini bisa diartikan juga sebagai bagi. Oke. Agak aneh tapi oke. Jadi gini, sebenarnya kan gini. Aturannya agak aneh tapi baiklah. Betul. Jadi kalau misalkan nih, masalah gini, kalau misalkan 12 bagi 2 kan 12-nya masih lebih besar kan. Kita masih bisa apa ya? Ibaratnya kata per ini pun sebenarnya bisa memiliki arti itu dia sebagai dibagi. Contoh, masalah gini, kalau 1/2 mungkin bisa nggak 1/2? Enggak. Nomornya harus lebih besar di atas. Bener. Jadi normal bisa di atas kan. Jadi gini, makna per itu pun sebenarnya bisa dibagi. Artinya bisa disederhanakan juga ya. Oke? Tapi yang penting Oke. poinnya itu diingat bahwa kalau dia mau menjumlahkan artinya apa? Penyebutnya harus Sama. sama. Oke, berarti dari sini Dilan udah lengkap itu ya poinnya ya. Ingat penyebutnya itu harus sama. Udah kecoret-coret semua ini kita. Oke, lanjut. Nah, ingat, jadi kayak misalnya konsep kayak gini ya, sama ya. Jadi kamu nggak perlu denominatornya nggak perlu dijumlahkan. Yang perlu dijumlahkan itu adalah yang bagian atasnya aja. Oke. Oke? Oke. Masih dia udah berlayar duluan tuh kayak jadi bajak laut.
Harusnya nonton anime One Piece. Aku sih Tapi tahu One Piece itu apa. ya udahlah kapan-kapannya kalau kamu udah gede. Sekarang fokus belajar dulu. Ya fokus nyantai dulu ya. Belajar sambil nyantai. Nah, sekarang gini, kita masuk ini nih, nih. Ini foto konsentrasi nih. Boleh di ini dulu ya. Di apa namanya? Dihapus dulu sementara. Karena ini butuh konsentrasi tinggi. Oke. Jadi yang harus Kenapa? sama tuh yang di pertama atau yang kedua? Atau juga ikut ditambah? Nah, gini. Tadi kan syaratnya dia bisa dijumlah langsung itu apa? Penyebutnya sama kan? Iya. Yang di bagian bawah itu sama. Nah, ini sama nggak dia yang bagian penyebutnya? Enggak, Nggak. Jadi bisa langsung dijumlah nggak? enggak harus. Mungkin harus dikali dulu. Nah, jadi gini, kalau kamu bisa bayang, kita pakai pemisahan kayak pizza tadi ya. Oke? Iya. Nah, bayangin gini, kan setengah nih, kamarku punya setengah. Enggak, setengah. Kelihatan ya, ini setengah. Oke? Anggap ini pizzanya jadi ini, oke, setengah. Oke. Terus seperempat. Ini kan potongan seperempat yang ini kan. Ya. Nah, bayangin kamu jumlahkan setengah sama seperempat. Masa, kalau dijumlah, masa langsung, oh 2/6. Bener nggak 2/6? Iya. Enggak, coba bayangkan, Kan pizzanya nih, kalau kamu. dijumlahkan sih jadinya 2/6, tapi mungkin itu bukan jawabannya. Iya, karena coba lihat nih di sini kamu punya setengah nih pizza. Terus Ya. di sini kamu punya satu potong bagi seperempat. Di sini kamu punya satu potong yang setengah. Secara Jadi ukuran aja ini udah lebih besar. mungkin hasilnya 3/4 ini. Mana? Nih. Kenapa? Karena ini satu laginya diisi dua. Yang mana nih? Yang ini sama yang ini. Ini kosong. Itu Ya, wa gak kosong. Itu wa gak 4. yang ini seperempat ya. Iya. Berarti yang ininya kamu belah lagi dia kan? Iya. Kok seperempat jawabannya? Aku tadi tulisnya 3/4. Enggak. Yang ini tadi masih yang masuk masuk kamarku yang ini, yang bulat yang Iya, satu itu ini, yang satu ini perempat. seperempat. Nah, yang ini kan dia supaya disamakan ukurannya kita belah dua dulu kan. Ya, Berarti di sini jadi ada 1/4. Di sini juga jadi ada 1/4. Kalau di total jadi berapa? 1/4 ditambah 1/4. Iya. 1/4 sama ditambah 1/4 2/8. Ini kalau Eits, ditambah, sabar. Penyebutnya nggak dijumlah loh. oh ya, jadi 2/4. Habis Dua ini jadi perempat. 3/4. Iya, karena gini, kita udah menyamakan penyebutnya. Jadi gini, setengah ini, tuh, setengah, kalau kita udah, yang ini ya, setengah kan ini awalnya setengah pizza ya. Terus kita bagi dua, dia sebenarnya sama dengan 2/4. Oke? Ya. Kita kalau mau, jadi kalau ketika kita bagi dua dia seperti ini, supaya sama dengan bentuk yang ini, dia nilainya itu sama dengan 2/4 karena sekarang ada dua gitu ya. Dua di mana masing-masing itu seperempat. Bingung nggak? Hmm, enggak. Nggak kan? Karena memang dia cuma tinggal dibagi aja. Nah, sekarang kita udah punya nih, oh Kak, ternyata setengah itu sama dengan 2/4. Ya udah gampang, 2/4 ditambah seperempat berapa? Penyebutnya udah sama. Kalau yang ini gimana? Bentar, 2/4 tambah seperempat nanggung. Berapa nih, bro? Ini 1/4 sama dengan, maksudnya? Yang mana nih, yang mana, yang mana? Ini, maksudnya ini kok ada tulisan sama dengannya ini? Enggak, ini karena tadi masih apa, kamarku tadi mana ya? Sebentar. Enggak, maksudnya gini, kita kan udah punya nih, 2/4 ini, berarti gini, setengah kamarku bisa bikin jadi 2/4 nggak apa-apa kan? Iya. Karena tadi kita udah tahu Oh, asalnya jadi dari mana. hasilnya Hasilnya berapa sih gitu loh. empat per Tambah, empat. hai, Ini hasilnya 3/4. 3/4. Karena udah sama penyebutnya ya. Poinnya gini, kamar kopi itu pengen kamu ngerti kenapa sih setengah itu sama dengan 2/4 gitu. Atau kenapa sih setengah tambah seperempat itu nggak sama dengan 2/6. Karena secara ukuran bagiannya itu dia udah beda ya gitu kan. Nangkap nggak, Dilan?
Ini sama ini bawahnya habis ini tinggal ditambah di 3/4. Berarti udah benar kok 3/4. Tapi yang penting gini, kamu udah nangkap konsep kenapa setengah itu sama dengan 2/4. Udah nangkap nggak kenapa setengah sama dengan 2/4? Iya, soalnya kan setengah ini kayak gini, 24 tinggal dikasih garis. Sekarang kalau misalkan gini, kamu pengen itu setengah itu Dan kamu aku buat habis jadi, gambar stickman Kamehameha. coba suruh si Goku ini mengubahkan setengah itu jadi per 8, bisa nggak? Setengah jadi apa? Kita kan tadi punya setengah jadi kalau kita mau bikin per 4 dia jadi 2/4 kan. Jadi 4/8. Job, mantap. Udah mantap. Kalau misalkan suruh si Goku ini seperempatnya diubah jadi per 8. Seperempatnya diubah jadi per 8 maksudnya Gini, yang seperempat ini si Gokunya kamu suruh dia bikin pernya ini jadi 8. jadi 4/8, 4 di sini sama 8 di sini. Nilai seperempat itu seperempat gitu. Iya, habis itu ini juga diganti. Kurang tepat. Berarti Gokunya tidak lancar ini Kamehamehanya nggak ini. Nggak jago. Coba, tadi setengah bener nih. Setengah tadi si Gokunya bener. Ya kan di sana tarung, dia nggak bisa belajar. Eh, dia belajar loh itu. Dia kan belajar berhitung juga. Gimana? Nggak tahu Tadi udah bener kok. apa yang benar. Coba ya. Tadi gini. Tadi kan kita udah punya yang itu kan. Tadi kita udah belajar yang setengah kan. Tadi kan gini, kita punya setengah. Setengah tadi kita bikin perempat jadi berapa? Nggak dibikin jadi perempat, Ya, kita bagi bikin perempat dia tadi kita dua bagi dua lagi perempat, kan. Berapa? 2/4. 2/4 sama dengan 2/4 gini kan? Iya, Aduh. Nah, terus sekarang seperempat kalau kita mau ubah ke 8 per 8 jadi berapa? 4/8, 4/8. Eh, Kenapa 4? tunggu. Hmm, Karena itu, tunggu, ini jadi berapa ya ini? 2/8? betul 2/8. Karena gini, kamu tinggal kali dua aja masing-masing atas bawahnya kan. Ya, Jadi setara gitu. Kalau ini mau diperlapan berapa Dilan? nih, 2/4-nya kalau mau bikin 8, berapa? 4/8. 4/8. Udah jago berarti udah benar. Kalau sekali lagi, kalau 3/4-nya mau dari per 8 jadi berapa nih? 3/4 jadi 6/8. 6/8. Jos. Udah, lolos bagian ini, bagian pecahan. Udah ngapain lagi kita? Udah selesai, udah jago pecahan. Udah lancar. Nah, kakak mau kenalin yang namanya metode ini kan. Metode yang namanya Butterfly method sih sempat diajarin di sekolah, tapi kelas berapa tuh? hmm, aku lupa caranya. Nih, jadi butterfly method ini adalah ingat aja perkalian silang. Jadi perkalian silang itu, tar, aduh, ganggu banget tulisannya. Ntar ya. Nah, jadi butterfly method itu adalah bagaimana kita membuat perkalian silang gitu ya. Perkalian silang yang di mana dia sesuai dengan tanda tambah atau tanda ini, tambah tanda kurangnya juga. Contoh gini, di sini kan ada nih 3/5 gitu ya. Kelihatan nggak? Di dan Maksudnya tiga, nah, jadi mengalihkan silang. Jadi tiganya ini ditambah tiga 2, dikali. Dia kalinya, dia sistemnya kali semua. 3 Jadi dikali dia, 2 sama 7 dikali 5. betul. Jadi gini, 3 kali 2 kan 6, 6. ya kan? Terus kita tandanya ingat, tandanya ini ingat. Kalau ditandanya tambah, berarti kamu tambah. Oke? Oh, ininya jadi kayak dimiringin gitu ya. Jadi kayak Ini gini. tambah. Ini sih aku kayak, ini sih metodenya mungkin cuman kayak ininya dimiring, tambahnya dimiringin jadi kayak gini.
Jadi kali Bisa. gimana? Bisa, itu kali silang namanya. Betul. Jadi 3 dikali 2 dulu. Tapi ingat ya, dia harus mulai dari sini dulu ya. Ya jadi Dari ini jadi miring gini. ini apaan nih? Tunggu. Jadi gini, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Berarti gini, jadi 3 dikali 2. Terus Tiga ingat, dikali tandanya tambah 5 di 7 kali 5 kali 7. Penyebutnya juga kita kalikan. 7 kali 2. 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 7. Berapa tuh? 3 kali 2 berapa? Berapa 3 kali 2 coy? 41. Oh, udah dijumlah langsung. Oke, 41. Berarti bawahnya 7 dikali 2 14. 14. Ini Habis masih itu bisa juga disederhanakan. 14 ditambah 41. Atau Eh, 14 per 41. enggak. Jadi jawabannya itu udah di sini 41 per 14. Jadi 3 per 7 ditambah 5 per 2 ini hasilnya adalah 41 per 14. Oke? Oke. Nah, coba ini. Sekarang contohnya kita pakai yang setengah tambah seperempat pakai butterfly. Coba. Dicoret-coret aja. Panggil si Goku. Berapa? Kita ngerjakan yang ini tadi. Pakai Gokunya met udah hilang. gambar lagi. Enggak. Ya. Boleh lah. Gambar stickman Ini aja yang satu cepat. dikali 4 jadi 4. Dua Coret, dikali coret, satu coret, jadi satu. coret, coret. Nah, Ya, di sama aja. Nah, situ tinggal eh habis itu 2 dikali 4 8 jadi 8 per 2 8 coret. Makanya coret, coret. dapat itu 6 per 8 atau 8 per 6 sih jawabannya. Coba, mana mana nih? Kamu kok nggak ada Ini lihat? sana kan ini 2 dikali 1 2. Dua di Iya, 1 dikali 4 4. Habis itu ini ditambah jadi 6. betul, Habis ini bagus. itu dikali 4 jadi 8. Jadi jawabannya 8-nya di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau yang ini tadi kan kita di bawah. Penyebut tetap jadi penyebut ya. Hasil perkalian penyebut itu tetap jadi penyebut ya. Itu perlu diingat. Berapa? 6 per 8 jadinya. Hmm? Duh, mana nih? Dilan mana nih? Dilan, Dilan snack. Lan, kelihatan nih. Dilan mana nih? Kok nggak kelihatan ya? Yang mana? Oh iya, ya, udah muncul lagi. Benar, 6 per 8 jawabannya ya. Aku tadi ambil minum. Oh, minum. Ya. Kayaknya tadi kita jawabannya nggak 6 per 8 deh yang kita ngitung pakai menyamakan penyebut itu. Ini gimana dong jawabannya? Nah, di sini dia. Tadi ingat nggak? Tadi jawaban kita pakai menyamakan penyebut berapa? Hmm, Yang pizza-pizza tadi tuh kita belah dua. Masih ingat nggak tadi jawabannya jadi jadi berapa? ini 2/4 Nah, betul, ditambah. bagus. Jadi 2/4. Ah, Duanya di tam, sini, empatnya di sini. Jadi nice. 1 dikali 4. Masa satu ya 1 dikali 4 jadi 1 dikali 4 jadi 4. 2 dikali 4 8. Habis itu jadi 12. Taruh 12 di sini. Habis itu 4 dikali 4 16. jadi 16. Jadi ini benar nggak sekarang? Benar. Tapi ingat nggak terakhir kita jawabnya berapa sih? Itu nggak Maksudnya? salah. Terakhir kita, ini kan soal yang terakhir itu kan kita jawab pakai pizza tadi kan, masih ingat kan? Hmm, iya, Nah, terus sebentar ya. Hasilnya ke tadi berapa sih kita ngitungnya? 3/4 kan? iya.
Aduh, udah coret-coret coy. Bisa di ini nggak dihapus dulu, Dilan? Oke, tadi nih Dilannya jawabnya kalau pakai metode BAT bentar, gak mau aku tulis aja. Tadi 6/8 ya jawaban Dilan ya. Hmm. Atau tadi 12 per berapa? 12 per 16 ya tadi ya. Mm-mm. Ini nggak salah, tapi gini, yang sebenarnya yang namanya bentuk pecahan itu kamu harus membentuk itu dalam bentuk yang paling kecil. 6/8 ini masih bisa sebenarnya disederhanakan. Nah, maksudnya, Gini, kalau kamu buat ke sini, boleh izin sholat dulu nggak? boleh? Boleh, boleh. Kita stop dulu ya.
Lah, udah. Suaranya. Kamu sebenarnya pakai kacamata atau enggak sih? Apa? Kamu sebenarnya pakai kacamata, aslinya pakai kacamata atau enggak? Aku bisa pakai kacamata bisa enggak? Tapi memang minus, ada minusnya. Ada sih. Enggak ada. Ada. Oh, berarti radiasi ya? Ya minusnya sih ada. Aku minus plus. Oh, minus plus. Ya udah. Oh, ini oke kok, bagus. Jos. Tadi mana nih share screen-nya ya? Oke. Tadi hasilnya gini berapa kalau yang tadi pakai butterfly itu? Eh, Tadi 6/8 ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? 6/8 sama 12/16. 6/8. Nah, sebenarnya tadi jawaban sebenarnya gini. Jawaban Dilan tadi kan 12/16. Sebenarnya ini benar karena yang ini kamu tinggal kali dua loh sebenarnya ini. Kamu perlebar lagi kan. Masing-masing atas bawahnya kamu kali dua. Iya. Iya nggak? Nah, sementara kalau kita lihat tadi yang contoh kita yang ini, Lan. Yang sebelumnya ini masih ingat nggak yang ini? Yang pizza tadi. Iya. Nah, ini yang ini masih ingat nggak? Tadi kita belum pakai metode ini kan, butterfly tadi kan. Iya kan? Iya belum. Nah, ini tadi kita pakai apa? Kita belah dulu si pizzanya jadi masing-masing perempat kan. Iya. Betul? Nah, jadinya kayak gini kan tadi. 2/4 tambah seperempat jadi 3/4. Hmm? Oke, nah Iya. pertanyaan gini. Kak, di sini setengah tambah seperempat jawabannya 3/4. Tapi kok di sini setengah tambah seperempat kok jadi 6/8? Gitu kan pertanyaannya. Gara-gara pakai butterfly. Benar satu. Tapi gini, sebenarnya nggak masalah butterfly atau enggak. Ini pun bisa disederhanakan. Kalau misalkan sederhanakan itu maksudnya gini. Pembilang dan penyebutnya tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Sampai sini Oke. notice. Contoh gini, kalau 6/8 masih bisa dibagi nggak? Nah, habis. Atas bawah kita bagi sama berapa? 6 dibagi 8 kalau nggak salah nggak bisa deh. Nggak, maksudnya gini. Masing-masing kita sederhanakan misalkan gini. Sama-sama dibagi 3. Bisa nggak sama-sama dibagi 3? 6 Enamnya dibagi dibagi 3. 3 jadi 2. 8 bagi 3 nggak bisa kan? Iya, tapi kalau 6 dibagi 3 bisa. Nah, berarti nggak bisa nih. Dia harus sama-sama. Ada lagi Oh, nggak? Sama-sama kita bagi. 6 dibagi 2 bisa. Jadi Betul, bagi. 3. 6 Nah, dibagi 2 berapa? 2 dibagi 8 jadi 4. Berarti 6 bagi 2 berapa? 6 dibagi 2. 3 ya. Iya. Nah, jadi gini bentuk sederhananya itu adalah 3/4. Karena kalau 3/4 nanti udah nggak bisa lagi kan. Udah paling kecil kan. Mau dibagi 2 nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Apalagi makin lebih besar. Jadi jawabannya Pokoknya sama. cuma Yang dibagi satu aja. Dan dibagi satu sih bilangan bisa. itu sendiri kan. Iya. Nah, Kak, jadi gini, sebenarnya yang pakai metode butterfly ini benar, tapi kadang perlu disederhanakan. Kalau yang tadi itu kan kita udah pakai sederhana, udah sama-sama 3/4 kan. Nangkep nggak? Iya. Sedikit. Dikit. Kalau misalkan nanti jawabannya misalkan adalah 4/8, misalkan gitu ya. Dari butterfly-nya kamu dapat 4/8. Ini masih bisa disederhanakan nggak? Lebih kecil Bisa. lagi. Jadi berapa? Jadi 2/4. 2/4. Ini sama dengan 2/4. Masih bisa lagi nggak? Bisa sih. Jadi berapa? 1/2. Nah, 1/2 masih bisa nggak? Enggak. Nah, betul. Berarti yang paling sederhana dari 4/8 ini adalah 1/2. Nangkap? Dikit. Oke, yang terakhir, kalau misalkan 3/12. 3/12. Mm-mm. Nggak bisa. 12 Berapa? sih bisa tapi tiganya nggak bisa. Du- Dibagi berapa 12-nya? Bisa dibagi 2 jadi 6.
Oke, tiganya nggak bisa dibagi dua ya. Bisa Oke. kalau 12, 15-nya juga bisa dibagi 4 jadi 3. Kalau tiga dibagi empat udah pasti nggak bisa karena tiga lebih kecil kan. Kalau sama-sama Hmm, dibagi tiga bisa nggak? bisa. Tiganya jadi berapa? Nah, Satu. Tiga bagi tiga satu cuy. ya. Habis itu jadi habis itu jadi 4 12-nya. Ini betul. Aku gambar perahu lagi. Nah, katakanlah perahunya ini berjalan dengan kecepatan 5/25. Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa. Berapa? 5 dibagi 5 jadi 1, 25 dibagi 5 jadi 5, 1/5. Ya udah, kecepatannya berarti 1,5 per jam. Ini lelet banget nggak sih? Tunggu, Per satu per jam. lima. Tunggu, 1,5 kilometer per jam itu lima Tinggal ratus. ditambah booster aja. Tunggu, Biar seperlima lebih itu. cepat lagi. Kalau kita seperlima kan berapa itu ya? 1/5 kilometer berarti 200 meter ya. Masih ingat nggak? Enggak. Ih, kilometer ke meter nggak ingat. Ingat. Ih, udah Jadi lupa satu deh. koma lima kilometer tuh jadi berapa ya? Seperlima, Hmm, ini seperlima ya, bukan 1,5 ya. Ini 1/5 jadi 1000 per 5000 kilometer meter ya. ya, yang kita ubah jangan ininya ya. Kita ubah jangan jamnya. Kita ubah kilometernya dulu aja ya. Oke. Jadi meter. Kali kali 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer 1 kilometer jadi 1000 meter. Ya udah tinggal 1000 bagi 5 kan. Berarti dia berapa tuh? 1/5 kilometer itu sama dengan 1/5 kilometer. Nah, ini kecepatannya dia. 1/5 kilometer itu sama dengan 1/5. Oke, kali 1000. Itu sama dengan 200. Kalau 200 meter per jam lambat lah ini. Bayangin kamu jalan, gang rumahmu berapa meter tuh? Ada nggak nyampe 200 meter dari... Kamu ada gang rumah nggak? Hah? Rumah kamu pakai gang nggak? Atau ini, komplek? Komplek. Nah, coba kamu hitung 200 meter. 200 meter itu sekitaran apa ya? Nggak tahu. Tuh, bayangin sejam. Lamaan lah ini. Nggak Mah, nyampe-nyampe ini pesawat tuh lama kan? bikin segini aja. Oke, kita coba yang pikirkan yang ini ya. Yang kalaunya kayaknya 1000 kilometer per jam. 1000 kilometer mah itu udah pakai ini kayak kayak apa ya, 1000 kilometer itu. Pakai Lamborghini. Itu mah Lamborghini aja enggak. Coba aku cari dulu ya. Lamborghini itu kecepatannya berapa tuh? Coba bentar. Kecepatan Lamborghini. Dia aja cuma 350 meter, coy. 300 kilometer. Itu udah kayak ini gak berarti. 1000 itu udah kayak kecepatan roket itu. Nabrak lah itu ininya. Speedboatnya. Kapalnya terbang. Nggak ada alat, nggak ada benda, belum ada benda yang bisa 1000 kilometer per jam. Menurut Makanya Google. nggak salah nulis. Nangkap ya konsep pecahannya berarti ya. Jadi gini, kamu kalau masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi penyebut sama pembilangnya, berarti dia masih bisa disederhanakan. Bingung atau bingung kali? Harusnya nggak bingung ya. Belum, Coba, bingung banget. bingung banget. Hmm. Bingungnya di mana? Biar kita ulang. Eh, bingung. Tadi nanya apa sih? Lupa. Bingungnya di mana? Kalau materi, Yang tapi kalau perhitungan soal apa? butterfly-nya masih lancar kan? Aku bingungnya soal cara menyederhanakannya gimana. Menyederhanakan, oke. Hmm. Jadi gini, menyederhanakan itu adalah membagi bilangan ininya ya. Pembilang sama penyebutnya itu
Kalau kita bagi dengan bilangan yang sama, dia masih bisa menghasilkan bilangan bulat. Tadi kita contoh ini deh. 6, Jadi yang mana? penting dua-duanya bisa dibagi ya. Betul, harus sama-sama bisa. Kalau salah satu doang yang bisa, dia nggak bisa bukan bilang yang bentuk sederhana Di tuh. buku juga pernah ngajarin kayak gitu. Benar. Tapi gini, kadang itu sederhana gini. Kalau misalkan 6 per 16 gitu ya. Kamu kan bingung mau bagi berapa ya. Bilangan kan banyak banget gitu kan pasti. Iya. Nggak mungkin dicoba satu-satu semua, Kak. Kan kayak gitu kan. Hmm. Halo? Enam, enam, ini enam dibagi, ini dibagi dua bisa. Nah, Jadi gini, ini sebelum jadi kita bagi tiga, dua, Kak, aku ajarin ini dulu, ini cara enam pikirnya belas bentar. jadi 8. Betul. Jadi 3 per 8 kan. Iya. Nah, masih bisa nggak 3 per 8? Enggak. Ya, karena dia gini, kita perlu gini, kamu perlu ngecek ini masih bisa dibagi atau enggak, cukup sampai bilangan 1 sama 2 aja, sama 3 lah, sama dirinya sendiri. Karena kalau udah bagi 4 nggak mungkin lah, 3 per 4 aja udah kurang kan. Nangkap? Iya. Jadi nggak mungkin kamu mengujinya lagi menyederhanakan itu dengan membagi di atas bilangan yang paling kecil. Contoh, kalau misalkan dia 4 per 12 misalkan, kamu perlu ngecek itu ya paling maksimal sama-sama paling dibagi 4 lah. Atau bagi 3 bagi 2 bagi 1. Bagi 5 dia nggak mungkin kan? Apa Itu udah lebih. dibagi dua bisa jadi dua. Habis itu Betul. bagi dua jadi 6. Hmm. Berarti tinggal kamu cek. Dua masih bisa dibagi dua lagi. Dua dibagi dua Betul. jadi satu. 6 dibagi dua jadi 3. Bertiga. Gimana dengan Habis 15 per 45 misalkan? 15/45. Hmm. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Ayo, 15 per 45. Nggak tahu. Gini, ciri-cirinya gini Lan. Paling gampang itu gini. Kalau kamu punya bilangan di akhirannya itu 5, pasti dia habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Kalau angka terakhirnya itu 5, pasti dia habis dibagi 5. Itu udah pasti. Oh, dibagi berapa ya? Berarti kita bagi 5 aja dulu paling gampang kan? Karena dia pasti dibagi 5. Oh, yang di 5 atasnya dibagi berakhiran. 5 jadi 9. Yang mana tuh? Yang 45. Mm-mm. Terus yang atasnya 5 dibagi 15 dibagi 5 jadi nggak tahu. 15 bagi 5. Nggak tahu. 15 dibagi 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5. Tiga, tiga, tiga. Aduh, perkalian 5 loh. Ini pulang ke kelas 2 SD nanti disuruh ibu ini. Nah, ini masih bisa nggak? Jadi tiga, jadi tiga, habis itu bisa lagi. Ini tiga jadi satu. Ini jadi tiga. Tuh, bisa kan? Duluan menyerah soalnya. Padahal bisa kok, gampang. Udah lah. Ingat ya, kalau dia di akhirannya itu 5, suatu bilangan dia kiri dengan 5, itu pasti habis dibagi 5. Coba ulangi kata-katanya Kak Marco, coba. Ulangi kata-kata apa? Yang ciri-ciri bilangan habis dibagi 5. Habis dibagi 5 maksudnya? Ini, semua bilangan yang berakhiran dengan angka 5, itu pasti habis dibagi 5. Iya. Ulang. Jadi eh, eh, ini kalau dibagi 5 jadi 9. Nggak, ulangi, Ini ulangi kata-kata ini ya. Semua ditulis saja, biar dia tuh ingat tuh. Karena ini penting, biar kamu nggak kewalahan. perkalian 5 habis jika dibagi 5. Sebenarnya ada yang lain tuh. Mana sih? Hmm, Kita tulis biar dia langsung ingat. Sebenarnya ada dua. Nanti ini kamu dikasih ada tips mana nih? Kita bikin paling gede. Semua bilangan yang berakhiran 5
dan nol lah ya, dan nol itu. Oke, pasti habis dibagi 5. Coba sebutkan, ucapkan Dan. Cuma bilangan yang berakhiran 5 dan nol pasti habis dibagi 5. Kok ada ini? Apa? Kok ada yang kayak dua garis koma itu? Kutip ini, yang ini, Kenapa ditambahin kutip? yang ini. Iya. Biar kamu ini, ngeh, itu pasti. Nggak usah didebatkan lagi. Kamu mau hitung pembagian gimana pun, pasti dia habis dibagi 5. Dia nggak ada bersisa itu. Oke. Nah, gunanya apa Kak gitu? Jadi gunanya itu kalau misalkan nanti kita mau menyederhanakan pecahan pun ya gitu. Gitu kan. Kalau misalkan kita tadi punya mau dibikin misalkan 90, ya kan pecahannya itu 90 dibagi dengan oh katakanlah dibagi dengan berapa ya? 15. Sorry janganlah. 15 per 90 gitu ya. Ini pasti habis dibagi 5 nggak kedua-duanya? Bisa gini. Oh, Iya. iya, oh di atasnya itu belakangnya 5 yang di bawah nol gitu kan. Udah aku bagi 5 aja dua-dua gitu kan. Bagi 5 dua-dua. 90 dibagi 5 jadi sembi sembi nggak bisa. Ini kalau 15 jadi 3. Tiga. Nah, itu dibagi 5 dari berapa ya? Hmm. 90 bagi 5. Pakai ini kan. 1, 5. 9 kurang 5. Masih ingat ini kan? 16, Metode ini masih tahu metode ini. Metode pembagian bersiswa. 14. 4. Kurang 4 kan. 40 bagi 5 8. 40 habis. Ini masih ingat kan metode yang ini kan? Jadi Atau perlu diulangi lagi di next pertemuan? ulangin lagi deh. Yang pembagian kayak gini masih perlu diulangin ya? Iya. Oke. Berarti 18. 3 dan 18 masih bisa nggak? Hmm, nggak bisa lagi. Hah? Eh, Bagi dua, bagi satu, ya nggak mungkin bagi satu lah ya. Bagi dua bisa nggak? hmm, bisa sih buat 18 tapi nggak bisa buat 3. Kalau dibagi tiga, 18 dibagi 3 nggak tahu bisa atau enggak. eh, bagi-bagi tiga, ayo. Satu kali tiga, tiga. Dibagi Dua 3 kali tiga, bisa. enam. 5 18 kali, dibagi 3. Ya, 5 kali tiga, 15. Bu. Kali-kali satu sampai limanya nih perlu diperdalam nih. 6. Berapa? 1/6. 6. Udah, kelar. Nggak susah kan? Iya nggak susah. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak. Kalau ditanya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dua gimana? Ciri-ciri yang habis dibagi 2 maksudnya? Gini. Tadi kan kita udah belajar kalau dia bilangan yang habis dibagi, kalau bilangan yang berakhiran 5 sama nol, dia kan pasti nggak bersisa kalau dibagi dengan ini kan, dibagi 5 kan? Ya, kita nanti ini ya, belajar ke situ lah kalau masih belum tahu. Jadi ingat ya, kalau misalkan dia angkanya itu berakhiran 5 sama nol, kamu bisa menyederhanakannya itu dengan bagi 5. Bagi 5. Oke. Ada lagi nggak yang kayak gitu, Kak? Ada juga. Wah. 2. Ya. Mas. Bisa di. Contoh 6 dibagi 2 jadi 3. 2 dibagi 2 jadi 1. 4 dibagi 2 jadi 2. 6 dibagi 2 jadi 3. Itu 8 mah dibagi gampang 2 jadi banget. 4. Coba yang ini, 990.080. Habis bagi dua nggak? Apa?
sembilan puluh habis dibagi dua Kok enggak? bisa? Kok bisa ngebagi ribu? Puluhan ribu. Bisa ya, karena nolnya itu aja kalau nol kan bilangan genap ya, berarti kan nol genap. Pasti bisa dibagi dua kok. Aku nggak bisa ngebagi puluhan ribu. Aku belum belajar pembagian Oh puluhan ya ribu. dah. Ini habis dibagi dua enggak? 750. 750 nggak bisa dibagi dua. Masa? Coba 750 loh. Bisanya dibagi 5. Benar. Tapi kalau dia dibagi dua bisa juga enggak? Jadi dia nggak memilih ya kan? Kayak, oh kata Kak Marco harus 5 sama nol pasti dibagi 5. Benar. Tapi dia bisa dibagi dua juga. Gimana? 750 bagi dua bisa kan? Hmm, jadi Kamu punya 7. duit 750, kamu bagi dua. Nggak tahu. Oh gini deh, jangan yang langsung lompat ya. Tadi 50, kita mulai dari 50. 50 habis dibagi 5 enggak? Apa? 50, angka 50. Ya, angka 50. Habis ya, karena dia terakhirnya 0 kan. Dia pasti habis dibagi 5 kan. Iya. Tapi gini, oke. Terus ditanya lagi, 50 habis dibagi 2 enggak? Enggak. Kenapa? Karena ganjil. 50 ganjil. Mm-mm. Ayo loh, bener. Genap. Genap. Jadi setiap apa? Bilangan genap itu setiap yang berakhiran 0, 2, 4, 6, 8 itu pasti genap. Yang ganjil berarti akhirannya berapa? Akhiran nomor ganjil. Berapa tuh? Coba. 1, 3, Mm-mm. 5, 7, 9. Bagus. Makanya gini, kalau misalkan nanti tujuannya bakal mengetahui ini Kak, gitu kan. Jadi kalau kamu punya misalkan ini, bilangan misalkan 27 nih, dibagi dengan 20, katakanlah 30, ya kan. Gini, kamu bisa ngerti, oh yang satu ini bilangannya ganjil, yang 27 ganjil atau genap 27. Apa? 27 Oke. ganjil nggak? Iya. Ganjil. Bawahnya 30 bilangan ganjil atau genap? Nah, Kenapa? Genap. benar. Berarti pasti gini, kesimpulannya gini. Oh, karena 27-nya ganjil, dia pasti nggak bisa dihabis dibagi dua nih, gitu. Berarti aku Iya. nggak bisa bagi dengan dua. Berarti aku harus cari bilangan lain, gitu dia. Nanti gunanya kayak gitu. Untuk menyederhanakannya. Nangkap? Nangkep. Ya. Satu lagi, mau kau kasih satu lagi nggak? Ada ciri-cirinya juga nih. Ini bagus nih kalau kamu paham nanti bisa kamu bisa ini ikut Olimpiade Apa lain sih? kali. Apa ciri-cirinya? Nih, bilangan gini. Jika semua bilangan tunggu, yang digitnya dijumlahkan berkel habis dibagi tiga, tunggu loh, adalah ya, semua bilangan yang jika digitnya dijumlahkan. 20 pakai jika juga. Harus pakai kata jika. Iya, nggak apa-apa. Nih, bingung atau bingung maksudnya? Enggak. Hah? Bingung nggak? Enggak. Aku bingung. Bingung. Gini, yang tadi yang bilangan 5 udah ngerti ya, 5 dan nol udah pasti ngerti ya. Kalau misalkan dia di akhiran 5 sama nol, dia pasti habis dibagi 5. Sampai situ nangkap? Enggak. Oke. Terus yang kedua, semua bilangan yang berakhiran genap pasti habis dibagi 2. Sampai sini juga udah ngerti ya. Jadi berarti ini pemba- bilangan yang ganjil dibagi 3 habis gitu. Bilangan ganjil. Mana, 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 mana.
Aku nanya ini maksudnya bilangan ganjil. Enggak, Yang ini setiap tiga. bilangan yang habis dibagi tiga itu digit-digitnya kalau kamu jumlahkan dia juga habis bagi tiga. Contohnya gini biar gampang. Kalau nanti membayangkan gini, misalkan kamu punya bilangannya itu adalah satu lima berapa ya 154, oke? Jangan satu Ya. lima empat deh, satu tunggu, 153. Pertanyaan gini kan biasanya, ini habis dibagi tiga nggak gitu kan? Hmm, Nah mungkin kalau ya. kak, nah kamu kan kalau kita kan biasanya kalau ngitung ini harus dibagi tiga dulu kan, pakai cara yang kayak gini kan, ya nggak? Iya. Nah caranya ada cara lain sebenarnya untuk ngecek dia itu habis dibagi tiga atau enggak. Kamu jumlahkan aja digit-digitnya. Satu, ini kok empat sih? Tadi 53 ya. Mm-mm. Kamu jumlahkan aja digitnya lah, tengok. Hasilnya berapa? Satu tambah 5 tambah 3. Satu ditambah lima ditambah tiga. Nah, Sembilan. 9. Nah, 9 habis kan dibagi Benar 3 kan? kan? Kenapa? Benar kan sembilan? Enggak, ini beda. Kita sekarang nggak membahas poin yang nomor 2 lagi. Kita nggak membahas yang ini ya. Kita sudah tidak membahas yang ini. Udah berbeda. Maksudnya jawaban tadi aku tambahnya benar sembilan kan? Oh, benar-benar. Masa yang kali kalau jumlah-jumlah pasti benar lah. Nah, sekarang kita cek 9 kan habis dibagi 3 nggak? Habis membagi 3 nggak? Iya, habis. Habis. Berarti udah. Kalau udah habis, berarti 153 juga pasti habis. Oke? Oke. Baik. Oke, coba ini. Kalau 222 habis dibagi 3 nggak? Enggak. Kenapa? Eh, Jumlahkan dulu digitnya. dua ditambah dua jadi bisa ditambah tiga. Ya, ini pasti habis. Habis dibagi Dibagi 2 tiga juga. bisa dibagi tiga jadi karena enam. Eh, Betul. Betul kok. oh iya. Enam dibagi tiga jadi dua. Nah, jadi kalau kamu nanti ketemu pembagian gitu ya. Oh, ketemunya bahwa oh, misalkan nanti ada pecahan nih gitu ya. Dua berapa ya? 225 gitu. Per gitu ya. 225 per 4 402 gitu. Kamu kan bingung mau bagi berapa dulu dia menyederhanakannya kan. Iya. Nah, berarti gini, kamu cek aja dia. Kalau aku mau coba gini, kalau pertama gini bisa dibagi dua nggak ini? Tadi udah kita Hmm. pakai, oh nggak bisa karena di atas dia bilangan ganjil, ya nggak? Iya. Berarti nggak bisa nih aku bagi dua. Berarti aku coba bagi tiga. Gimana nih ngecek bagi tiga? Ditambah tambah tambah. Ya, 225 9 ya kan? Ah, Berarti 402 juga 6. Berarti sama-sama habis dibagi tiga dua-duanya gitu ya. iya. Berarti dia bisa dibagi tiga nanti. Kamu bisa bagi tiga masing-masing gitu. Itu kegunaannya di situ. Oke. Nah, nanti tinggal ngitung kayak pembagian biasa nanti kita ajarkan di next pertemuan untuk pakai metode itu ya, susun metode susun. Tapi konsep pecahannya udah ini ya, udah berarti kita tadi apa syaratnya? Kalau dari ini belajar pecahan itu kita tadi udah belajar apa aja tuh? Butterfly trick. Nah, itu. Dan Berarti kalau juga Mas dan juga kita bisa nambahin kalau satu per dua jadi dua per empat dan jadi empat per delapan. betul. Yang penting gini, kamu mau mau apa ya misalkan? Nanggung banget nih, kamu pengen ngajarin lagi nih. Bentar ya, nambah dikit bentar. Tadi kan kamu udah ngerti yang setengah jadi 2/4 itu kan? Lan? Iya. Jadi ini tadi Pak jadi 2/4 ya tadi buatnya ya. Iya. Nah, gimana kalau ini? eh satu lagi, satu terakhir ya. Setengah ditambah eh 1/10 gini. Wah, nggak tahu. Oke, caranya gini. Kita lihat yang paling besar mana penyebutnya. Yang paling besar 10. Nah, 10. Berarti tugas kita adalah gimana caranya yang ini
1/2 ini kita bikin jadi dia per 10. Oke? Eh, Sampai sini nangkap ya. Kita mau mengubah setengah ini jadi 1/10. Berarti ya, setengah supaya dia per 10. Berarti kita kali berapa nih masing-masing? dikali 10. Kalau ini 10, di bawah jadi 20. Yang Iya. atas jadi 10. Salah ya, kurang tepat ya. Iya. Berarti kali berapa? Kali satu. Kenapa? Kali satu. Kali kita kedua-duanya kita kali satu. Kalau dikali satu kan bilangan itu sendiri. Salah. Kali lima. Betul kali 5. Kita kali 5 di atas, kata kali 5 di bawah. Yang di atas jadi berapa? Lima per 5. Yang di bawah 10. jadi 10. Berarti ini setengah ini jadinya adalah 5/10. Eh, Kita tambah sama 1/10. Berapa? 6/10. Gampang ya. Udah kelar. Kalau pakai butterfly jadi berapa? Sambil mereview pembelajaran hari ini. Kalau pakai butterfly jadinya 60/20. berapa? 60/20. Coba coret dong. Jadi ini dikali ini jadi 50. Bukan, bukan yang Dikali ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Soal awalnya yang itu tetap ini. yang ini ya, yang Yang ini ini aja. Yang ini tetap taruh soalnya yang awal. dikali 10, 10. 2 dikali satu, 2. Ini jadi 12. Ditambah jadi 12. Dua Terus kali- bagus. Jadi 12/20. 12/20. Sama nggak jawabannya sama yang tadi? Pakai metode yang sebelumnya. Beda ya? Bet. Ini harus disederhanakan yuk. Betul. Coba sederhanakan. Jadi ini 2 jadi 6. Mm-mm. Habis itu jadi 10. Sama ya, sama yang ini ya. Ya jadinya. Sama. Jadi mau pakai metode butterfly sama yang mau menyamakan ininya dulu, juga sama jawabannya. Tapi kalau pakai butterfly harus disederhanakan dulu. Yes, good point. Itu poinnya. Udah, udah gampang kan pecahan. Penjumlahan udah. Besok kita kemana ya? Pengurangan ya? Ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Enggak. Coba review dulu. Yang paling susah apa, yang paling gampang apa? Paling susah butterfly trick, yang paling mudah yang tunggu. Butterfly stick mudah, yang paling susah yang di dijadiin Sama dua dulu belas. penyebutnya. Kalau saya nggak di, kalau saya dua-duanya susah deh. Hmm. Kalau butterfly itu mungkin lebih susahnya karena dia harus disederhanakan lagi ya. Kalau dia yang metode satunya, kita harus bisa kali-kali lebih apa? Kita lebih hafal kali-kali sebenarnya. Kalau misal kayak tadi kan per 10 berapa ya? 2 kali berapa supaya 10 kan kayak gitu ya. Oh, kali 5. Bener kok, kali sama masing kali 5 gitu. Berarti kuisnya hari apa itu? Hari Sabtu atau hari Jumat ya tadi ya? Jumat. Jumat kuisnya kau bikin pecahan aja kali ya. Ih, Bisa nggak? Terakhir 88% bisa tembus 90% nggak? Siap, siap ya. siap. Ya. Oke, udah cukup nih hari ini. Kalau Udah dilihat boleh nggak ada pamit. pertanyaan lagi, udah boleh. Thank you ya, Alan ya. Semangat. Makasih, dadah. Ya.